Halo, selamat datang kembali di channel saya, channel Mantan Jongos. Mohon maaf saya bikin videonya di mobil karena saya lagi mumpung ada waktu gitu loh. Mumpung ada waktu saya lagi nganter ibu saya dan ibu mertua lagi kontrol di rumah sakit. Jadi semasa corona ini banyak banyak sekali yang beralih ke kripto ya. Jadi saya termasuk yang trader angkatan corona gitu loh. Saya mau berbagi pengalaman kalau pemula itu penghasilannya berapa sih gitu loh, boncos-boncosnya berapa itu, terus saya mau kasih solusi gimana caranya biar nggak boncos gitu loh, nggak waktu market lagi turun kita masih bisa membackup. Jadi Bitcoin itu adalah cryptocurrency ya, atau aset digital. Kita eh, bisa memilikinya tapi kita nggak bisa memegangnya. Gampangnya adalah Bitcoin atau cryptocurrency itu tidak ada otoritas pusatnya, atau maksudnya gimana ya, jadi pencatatan transaksinya itu tidak ada komputer pusat atau apa ya, intinya dia itu dari komputer ke komputer gitu loh yang terkonek dengan kripto. Nah makanya ada mungkin kalian pernah dengar nambang Bitcoin ya. Jadi yang nambang Bitcoin itu adalah yang membantu menyelesaikan transaksi kita gitu loh. Terus mereka dapat fee dari yang mereka kerjakan, makanya ada penambang Bitcoin gitu loh. Terus ada selain Bitcoin itu kan ada koin-koin lainnya namanya altcoin. Altcoin itu banyak banget, ada Ethereum, ada BNB, ada banyak pokoknya ya. Itu gampangnya seperti turunan dari Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin itu penciptanya sebenarnya belum pasti ya, karena mungkin alasan keamanan atau apa gitu loh. Kalau yang altcoin itu semua ada foundernya, ada penciptanya, ada, kalau menurut saya malah ada fundamentalnya karena dia punya perusahaan gitu loh. Dan jumlah Bitcoin itu totalnya hanya ada 21 juta Bitcoin ya. Jadi makanya kenapa harga Bitcoin selalu naik dari waktu ke waktu. Jadi cara trading Bitcoin atau kripto kita harus gabung ke brokernya atau ke marketplace kripto. Kalau di Indonesia itu ada Indodax, ada toko kripto. Kalau yang paling besar di dunia marketplace-nya untuk saat ini adalah Binance ya. Koinnya namanya BNB, makanya BNB akhir-akhir ini juga harganya melambung tinggi karena apa? Karena marketplace-nya itu sekarang transaksinya paling besar di dunia ya, mengalahkan Ethereum jumlah transaksinya ya. Jadi kalian kalau menurut saya untuk orang awam ya, orang yang belum paham, mending downloadnya yang marketplace di Indonesia, bisa Indodex atau toko kripto. Kalau saya pakainya Indodax karena itu yang paling lama daripada toko kripto. Di Playstore ada, cari aja Indodax Trader Bitcoin ya atau apa, nanti saya kasih screenshotnya di sini. Terus setelah itu daftar biasa kayak kita daftar e-wallet ya, kayak selfie, kasih identitas dan lain-lain. Terus selanjutnya kalian harus download Telegram. Karena apa? Karena Telegram itu berkumpulnya apa ya? Jadi info-info seputar trading itu banyakkan di channel Telegram, karena Telegram itu nggak kayak WA ya. Grup channel Telegram itu bisa ratusan ribu member. Jadi adminnya lebih mudah mengumpulkan anggotanya lewat Telegram. Chat saya di Telegram, nanti nomor saya tulis di deskripsi. Terus selanjutnya kalian juga harus download Twitter. Nah, Twitter itu good news dan bad news biasanya datangnya dari Twitter. Jadi kalian harus follow
orang-orang yang berpengaruh di dunia kripto, misalnya kayak yang punya BNB, yang kayak Indodax juga, Elon Musk itu sangat mempengaruhi harga untuk saat ini ya, sangat mempengaruhi harga Dogecoin atau Dogecoin dan Bitcoin. Makanya harganya, kalau Elon Musk nge-tweet soal Bitcoin, udah pasti harganya naik entah 5%, 10% begitu. Kalau Elon Musk nge-tweet soal Dogecoin atau Dogecoin, pasti juga harganya akan melambung gitu loh. Jadi kalian harus download Twitter juga. Tapi sebelum gabung ke channel, kalian saya kasih apa ya, bahasanya anak trading itu beda ya sama kayak orang awam. Jadi mungkin sebenarnya butuh kebiasaan aja. Jadi biar kalian nggak bingung nanti ini apaan, suruh ngapain gitu kan. Saya kasih sedikit apa ya, bahasa-bahasanya anak trading biar kalian nggak begitu bengong gitu loh, biar sedikit tahu lah. Misalnya gini, jadi misal ada info begini ya, koin A secara teknikal akan menuju titik supportnya misalnya ya. Untuk sekarang harganya Rp1.000. Nah, terus entry area 950 sampai 980 misalnya ya. Terus TP area 1050 atau 1200 begitu. CL area Rp800. Nah, kalau gitu kalian paham nggak? Kalau untuk orang awam kayaknya ini ngomong apaan gitu ya. Tapi kalau untuk yang udah biasa ya itu gampang dimengerti. Jadi saya jelaskan sedikit tentang arti-arti kata kayak tadi ya, misalnya. Jadi kalau entry area itu kita masuk atau kita buy di area itu, misalnya tadi 950 sampai 980. Kalau saya biasanya ambilnya di tengah, di area 960 atau 965. Karena apa? Karena yang 950 itu di area support. Jadi area support itu area di mana harga kemungkinan akan naik. Jadi biasanya sebelum di area support udah banyak yang masuk gitu loh. Jadi nggak selalu mesti sampai di area support harganya akan sudah naik. Jadi kita ambilnya di area tengah. Jadi kalian pasangnya di, misalnya harganya masih 1000 ya, terus kalian beli di harga misalnya 965. Jadi itu nggak langsung kebeli ya teman-teman, kalian masih nunggu antrian. Kalau harga sewaktu-waktu menyampai harga 965 itu baru kalian akan masuk atau bisa beli gitu loh. Terus TP itu apa? TP itu adalah take profit atau mengambil keuntungannya di situ. Jadi take profit di area 1050 sampai 1200. Nah, kalau di 1050 itu udah untungnya sekitar 5%. Jadi kalian bisa take profit di situ. Kalau saya biasanya ya take profit di situ di 1050 atau 1060-70 gitu. Saya jarang nyampe ke profit puluhan persen, itu jarang karena nggak tahu otak saya, karena kan saya tiap hari pegang HP ya. Jadi kalau udah ada tembok jualnya yang bermiliar-miliar itu udah bikin saya deg ini harganya akan turun gitu loh. Jadi jadi saya biasanya kalau jual di bawah harga jual yang berkelompok banyak itu, yang bermiliar-miliar itu biasanya. Terus CL itu apa? CL itu adalah cut loss ya, atau stop loss. Intinya kalau sampai di harga 950 harga tetap turun, berarti dia melewati titik support, yang artinya kalau melewati titik support kemungkinan harganya akan terus turun. Jadi mending jual rugi atau kalian buyback di bawah gitu loh. Kalau saya kalau masih selamat di angka di bawah 10% biasanya saya cut loss. Tapi kalau turunnya terlalu jauh dan saya kelupaan atau nggak lihat, biasanya saya buyback di bawah gitu loh. Tadi support udah ya. Kalau resist itu batas atas. Batas atas itu dimana
harga kalau udah mencapai titik resistnya, biasanya kemungkinan besar akan kembali turun, walaupun nggak banyak ya, turun berapa, akan koreksi lah, intinya akan koreksi, terus nanti bisa naik lagi gitu. Kalau mainnya lama atau jangka lama ya nggak masalah. Kalau trader harian atau mingguan ya itu mending dijual dulu terus ntar beli lagi, nanti itu namanya di pingpong ya. Jadi saya masuk kripto itu tanggal mana sih, tanggal 10 Februari ya, tanggal 10 Februari. Terus video ini tanggal 13 Maret, tanggal 13 Maret. Itu modal keseluruhannya itu 15.400.000, terus sekarang menjadi 19.100.000. Jadi dalam sebulan saya untungnya sekitar 3.700.000. Nggak tahu itu buat kalian banyak atau sedikit, tapi ini berapa persen ya, 30 persenan ya, 30 persenan. 30 persen itu banyak atau sedikit? Jadi ini saya kasih lihat screenshot sebagian trading saya. Ini yang 2018 nggak usah dibaca. Ini yang saya beli Wafes di area 139.400, harganya 500.000. Ini kenapa jadi 498? Karena saya belinya instan. Beli instan itu kena fee ya, kalau kita ikut antrian kita nggak kena fee. Tapi kalau beli instan adalah beli harga di saat harga itu beli instan. Terus saya jualnya di area 146.100. Jadi keuntungannya sekitar 4%. 22.000 itu 4,4% ya. Terus ini beli iOS juga di harga 668, saya jual 703, untungnya 5%. Terus saya beli lagi di harga 612, 1 juta, saya jual di harga 629, 1 juta, jadi 1.024.000, jadinya untungnya sekitar 2,4%. Nah ini maksud saya yang pingpong itu begini teman-teman, saya beli terus saya jual, harganya turun lagi, saya beli lagi, harganya naik lagi, saya jual lagi. Terus ini kan maksud saya biar turun lagi gitu kan harganya, tapi kan harganya nggak selalu mengikuti kemauan kita itu, tapi harganya malah naik lagi. Ya udah saya beli lagi di harga 665, 550. Terus saya beli lagi, 500, ini berapa ya, 820 kalau nggak salah, 665 820. Terus saya jual di harga 719, jadinya 900 berapa ini, 900 ribuan lah intinya. Harga berarti saya sekitar untung 8% kalau ini. Coba kalau saya salah dikoreksi ya, tapi intinya untung lah buat saya, yang penting itu ya. Terus saya beli lagi DAX ya, harga 181, 500.000, saya jual di harga 195, jadi dapatnya 538, jadinya saya untungnya 7 persenan ya. Terus ini juga pingpong ya, harga turun lagi, saya beli lagi 181, 500.000. Lah kok turun lagi? Nah turun lagi ini selama aset kita nggak dijual, ini kan tetap aset kita turun ya, ikutan turun. Tapi selama aset kita nggak dijual, itu masih aman gitu lah. Kita jualnya nunggu dia naik. Nah kalau turun terus kayak ini, saya beli di 181, terus beli lagi di 163, lah kok turun lagi saya beli lagi 133. Nah
Ini namanya, kalau ini saya nyebutnya buyback ya, atau membeli lagi di harga bawah. Jadi kita terus ini yang 133 ini saya belinya berapa ini? Jadi di 133 ini saya belinya 500.000 ya. Nah, karena harganya naik, saya jual yang belinya ini yang saya beli di 133 ini saya jual di harga 145, jadinya dapatnya 550. Ini berarti saya untungnya 10%. Terus nunggu naik lagi untuk menjual yang harga 163 ini. Jadi di yang saya beli di harga 163 ini saya jual di harga 178. Yang harga 181 ini saya jual juga di harga 178. Kenapa tetap untung? Ini kan saya belinya yang 181 500, terus 163 nya 500, jadinya 1 juta kan ya. Terus saya jual di harga 178, jadinya 1.037.000. Kenapa masih untung? Karena yang harga 163 ini membackup kerugian yang 181 ini, jadinya walaupun dijual di harga di bawahnya itu masih untung ya, asalkan modal membackup kita itu sama. Ini 500 terus saya jual di harga 178 masih untung gitu loh. Nah, ini cara-cara saya agar tetap masih bisa profit walaupun harganya turun gitu loh, dan nggak harus menunggu di harga awal untuk mengambil untung, karena apa ya, mensubsidi ya, ininya gampangnya ya. Yang saya beli di harga 163 ini untuk mensubsidi kerugian saya yang di harga 181 begitu. Dan di BNB ini koin bagus ya untuk saat ini. Kemarin saya juga nggak tahu, ini screenshotnya nggak bisa di scroll ya. Ini saya belinya banyak banget, 16 juta saya total, tapi ini ada yang beli di harga 3.600.000, 3.500.000, turun lagi saya beli lagi sampai di 3.700.000, itu totalnya sekitar 16 juta. Terus saya jual di harga 3.763, itu dapatnya 17.300.000, itu untungnya sekitar 1.300.000. Nah, kenapa saya jual di sini? Katanya di channel itu support areanya BNB di area 3.800.000. Nah, sebelum di area support di area resist saya udah harus jual. Karena apa? Kemungkinan turun gitu loh. Tapi karena nggak turun-turun atau lagi good news ya. Kalau good news itu nggak peduli teknikal kayak apa, tapi kalau udah Elon Musk yang bilang, biasanya harganya tetap naik. Jadi teknikal itu kalau menurut saya nomor 2 ya. Yang nomor 1 adalah good news dan bad news, itu yang sangat mempengaruhi harga. Terus karena naik terus ya, itu kan kalau di 4 juta kan udah di atas supportnya, berarti yang support itu jadi resist lagi. Jadi 4 juta itu saya beli lagi. Oh, ini saya cut loss ya. Iya, ini saya cut loss nih. Cut loss itu jual rugi ya. 4 juta saya beli, lah kok malah turun. Saya kan takut karena ini belinya lumayan banyak ya, 5 juta. Saya jual di area 3.950. Jadinya saya rugi sekitar berapa ini? 80.000. Saya rugi 80.000. Nah, karena harganya naik lagi, nggak tahu saya FOMO atau kenapa ya. Kalau sama BNB ini cepet banget naik turunnya. Terus saya beli lagi di area 1426. 4.126. 8.200.000. Saya beli lagi, turun sedikit, saya beli lagi 4.100.000. Berapa ini totalnya? 800 totalnya 2.500.000, 3 juta, 4 juta ya. Saya beli di harga 4.100, 4 juta, jadinya modal saya 12.200.000. Terus saya jual di area 4.299, jadinya dapat
totalnya 12.760. Jadi keuntungan saya sekitar 540.000. Nah, ini ini total aset saya yang sekarang. Jadi itu salah satu beberapa contoh cara trading saya. Trading pemula kayak gitu wajar gitu loh kalau menurut saya. Kalau bagi yang udah pro ya, yang cut loss di BNB itu kayaknya itu kesalahan besar ya, karena BNB itu harganya lagi bagus-bagusnya untuk sekarang. Di ETH saya juga pernah cut loss, malah kerugiannya sekitar 500.000 kalau nggak salah ya. Yang nyangkut juga ada. Nyangkut itu apa ya, jadi harga beli kita itu di atas harga sekarang, makanya nyangkut, jadi aset kita menurun gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya share ke kalian ya. Kalau ada part 2 mungkin nanti saya akan mencoba untuk long term ya. Long term itu jangka panjang, sebulan atau 2 bulan mungkin akan saya tahan, karena saya mencoba untuk akan menahan untuk tidak menjual gitu loh. Semoga aja bisa untung 20-50% mungkin gitu. Karena yang saya share yang tadi itu adalah trading harian ya, paling 2 hari 3 hari 2 hari 3 hari udah saya jual, untung 5% 8% saya jual gitu. Kalau long term itu dia nggak terlalu mikirin hari ini minus 10%, besoknya minus 5%, tapi yang penting di saat titik dia mau jual itu mungkin udah harganya, kalau yang koin bagus ya mungkin bisa bisa naik 50% atau berapa. Jadi kripto itu harganya sangat fluktuatif ya teman-teman. Naiknya bisa cepat, turunnya juga bisa cepet banget gitu loh. Jadi kita kalau gabung di channel Telegram itu ada banyak sekali informasi yang bisa kita gunakan, atau kita mencoba untuk menahan untuk tidak cut loss ya. Mungkin kita mau mikirnya mau cut loss, tapi karena besok koin ini ada event atau ada airdrop baru atau apa, jadi atau listing di marketplace lain gitu, biasanya harganya akan naik, makanya kita bisa menahan untuk tidak cut loss gitu loh. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya share. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.